justru karena itu saya tanya, sebelum dia mengaku bertobat, apakah dia mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Jawab. Dia belum mengenal Kristus. Nah, dia belum mengajarkan tentang Kristus, kalau Kristus itu adalah Tuhan. Nah sekarang langsung dari situ Bapak menjurus kepada bahwa loh, Anda sudah mengakui sebelum Paulus mengaku bertobat, dia belum mengenal Kristus. Kan begitu? Maksudnya Paulus belum mengajarkan apa yang dia ajarkan. Gini Pak. Gimana? Gimana Pak? Bagaimana waktu itu ya orang-orang menyiksa para murid, bahkan dia juga. Di mana tuh tertulis? Di mana? Di mana Paulus menjadi saksi pada saat Yesus mengalami penganiayaan dan seterusnya? Di mana? Tertulis di mana itu Pak? Saya ingin tahu. Bapak dengarnya sepotong-sepotong jadi nggak terima apa yang saya bilang tadi. Saya tanya, di dalam pengajaran Yesus sejak dia lahir sampai dia terangkat ke langit, Paulus itu di mana? Diceritakan. Gini, tadi kan saya bilang Paulus menjadi saksi, dia melihat waktu murid-muridnya itu dianiaya. Saya kan tidak mengatakan Kristus dianiaya, Paulus ada. Dia menjadi saksi atau dia menjadi pelaku, Pak? Dia melihat pada saat itu ketika murid dia menjadi saksi, Bapak, jangan pakai jurus Paulus dulu. Dia menjadi saksi atau dia menjadi pelaku penganiayaan? Oke. Jadi begini Bang Os, saya jawab dulu ya. Itu dia mengajar. Saya ulang lagi. Dia menjadi ya silakan. Bang Nelson izin Gurunda. Bang Nelson dari kayak tadinya. Silakan Bang Nelson. Oke, Bang Os, ini karena waktu sudah di Manado ini sekarang sudah pukul. Iya, sama kayak di Makassar. Betul. Ya. Jadi, oke, selamat malam Bang semua. Malam Bang Nelson. Bang Nelson, saya tunggu kok malah pamit. Enggak gini. Sebelum saya mau jawab, saya minta dulu nomor nomor WA-nya Bang Suma dulu, boleh nggak? Ada di channel saya ada Bang. Channel mana? Yang mana tuh Bang? YouTube. Sulkif, iya YouTube. Sulkif Lema Bas. Ada di YouTube. Siap. Oke, mohon izin ambil ya Bang ya. Silakan. Nanti Abang tinggal mengatakan saya Bang Nelson gitu ya. Oke, siap. Terima banyak Bang. Iya, sama-sama. Ya, jadi kembali kepada teman kita, Paulus ini menjadi saksi atau dia adalah pelaku? Dia yang menganiaya para murid Yesus. Berarti dia pelaku. Di dalamnya. Berarti dia pelaku. Pelaku ya? Seperti bahasa saya selesai. Oke, tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Pelakunya siapa tadi Abang sebutkan pelakunya siapa? Pelaku yang mana, Pak? Yang menganiaya tadi Anda sudah Kristus. Iya. Iya, fotonya Paulus juga ikut menganiaya murid para murid. Oke. Nah, untuk supaya penganiaya ini bisa kemudian dipercaya sebagai pengikut Yesus, apa yang dia lakukan kemudian? Bertaubat. Betul? Iya. Setelah dia bertobat, dia datang mengajarkan kemudian dengan membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Setelah pertobatan. Iya, setelah bertobat, betul? Betul kan, Pak? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Mari kita dengarkan. Bapak. Kan Anda sudah mengakui ya menganiaya Paulus.
Setelah bertobat, dia datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Perintah Yesusnya, jangan kau percaya. Nah sekarang, apakah perintah Yesus ini agar jangan percaya kepada penganiaya murid Yesus? Murid-muridnya kemudian menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut Paulus. Ke-11 murid Yesus keturunannya sampai hari ini menjadi pengikut Paulus. Atau mereka ke-11 murid ini mendengarkan Yesus agar jangan mengikuti oknum yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Cara berlogika Bapak itu, ya, itu beberapa itu kontradiksi. Pertama saya mau mengatakan begini, Bapak kan memang saya mengakui bahwa Paulus adalah salah satu yang ikut menganiaya murid-murid Kristus. Tetapi setelah pertobatannya Bapak jangan selesai bahwa dia itu dengan statusnya dia itu sebelum bertobat, ya, itu dibawa setelah bertobat. Nah, bertobat dalam arti bahwa dia sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia menjadi saksi hidup, dia mengajarkan tentang siapa Kristus. Nah, di mana saya bisa? Iya, kita sudah. Dia ketemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang sendiri menyaksikan murid Yesus, mereka takut. Tetapi setelah itu ada konfirmasi bahwa Paulus sudah bertobat. Ananias sendiri yang waktu itu pergi menemui Paulus menjadi saksi bahwa dia sudah bertobat, dan akhirnya dia juga ikut di dalam. Ananias ini siapa? Siapanya Yesus? Ananias ini kok dia jadi seakan-akan dia mewakili Yesus? Memang Ananias ini salah satu murid Kristus. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Salah satu yang Kristus. Di mana tertulis Ananias ini murid Yesus? Ya, bukan tertulis dia adalah orang yang percaya kepada Kristus. Maka Tuhan berfirman, pergilah ke Damsyik, temuilah di sana ada seorang yang bernama Saulus. Oh, ternyata dia ini adalah rasulnya Ananias, Pak, bukan rasulnya Yesus kalau begitu. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah dengarkan saya, Pak, dengarkan. Kan permasalahannya Yesus mengatakan ketika ada oknum yang mengajarkan akulah Tuhan, jangan kamu mengikuti mereka. Kan itu perintahnya. Nah sekarang untuk mengetahui bahwa murid-murid Yesus ini taat kepada Yesus atau tidak, kita pertanyakan sekarang, apakah ke-11 murid Yesus keturunannya mengikuti Paulus atau tidak mengikuti Paulus? Kan ada pesan, kalau ada oknum yang datang sebagai penyesat yang mengatakan akulah Tuhan, jangan kau ikuti. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ke-11 murid Yesus mengikuti Paulus, menyembah kemudian yang diperintahkan Paulus, kemudian keturunannya sampai hari ini menjadi pengikut Paulus? Silakan Anda jujur. Bukan menjadi pengikut Paulus, tapi menjadi pengikut Kristus yang diberitakan adalah Kristus, bukan Paulus. Enggak, pertanyaan saya, Bapak, kan Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, jangan kau ikuti mereka. Kalau ada orang yang berkata akulah Tuhan, jangan kau ikuti mereka. Nah, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Dengarkan, yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan kan Paulus. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bukan Paulus yang dimaksud oleh Yesus, pertanyaan saya, apakah keturunan dari ke-11 murid Yesus itu menjadi pengikut Paulus sampai hari ini? Jawab, silakan. Bang Beno, selamat malam. Bang Beno. Bapak tidak melihat kepada bagaimana Kristus. Siap, lanjut. Ini saya luruskan terakhir sesuai dengan apa yang saya pahami, apa yang saya imani, ya. Bapak tadi kan mengatakan kalau misalnya salah satu dari penganiaya Kristus adalah Paulus, dan Bapak mau mengarahkan bahwa dia itu yang dimaksud oleh Yesus yang ada di dalam Lukas tadi. Tetapi saya tidak sepakat dengan itu. Ajaran Kristus untuk kepada para murid untuk waspada itu ditujukan untuk siapapun, ya, dan tidak menyebutkan itu Paulus. Nah, Bapak mati-matian bahwa itu adalah Paulus.
dengan cara berlogikanya Bapak. Ah, tetapi Oke. kalau memang kita lihat bahwa Paulus adalah salah satu yang menganiaya Kristus, betul. Tetapi setelahnya dia bertobat, Pak. Apa itu bertobat? Iya. Iya. Setelah bertaubat dia datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Iya, dia mengajarkan Kristus adalah Tuhan. Nah, oke. Apakah ke-11 murid Yesus itu mempercayai ajaran Paulus? Awalnya mereka takut, tetapi akhirnya mereka tahu bahwa Paulus sudah bertobat. Oke. Sekarang murid-murid ke-11 murid ini punya keturunan tidak? Keturunan apa yang Bapak maksudkan? Orang Yahudi kan, mereka kan diperintahkan oleh Tuhan untuk beranak cucu yang banyak. Ke-11 murid Yesus ini semuanya meninggal atau masih punya keturunan sampai hari ini? Murid 12 murid Tuhan Yesus. Ya, apakah masih memiliki keturunan sampai hari ini? Untuk keturunan saya tidak memastikan ada anak atau siapa namanya. Saya tidak menyebutkan itu, Pak. Iya, maksud saya gini loh, Pak. Maksud saya gini loh, Pak. Orang Yahudi, murid-murid Yesus kan dipesan jangan kau mengikuti dia. Penyesat ini jangan kau mengikuti. Sekarang Paulus ini ada nggak yang percaya dari suku 12 suku Bani Israel bahwa dia itu adalah Rasul Tuhan? Gini, Pak. Ada nggak yang percaya? Gini, Pak. Ya, Bapak, kalau misalnya kita berbicara tentang itu, memang tadi saya sudah mengulang-ulang pernyataan saya yang sama, bahwa ceritanya itu berkelanjutan, Pak. Tapi Bapak dengan dalil Bapak, dengan cara Bapak berasumsi, Bapak mentafsirkan tadi dan mengaitkannya dengan indikasi-indikasi Bapak itu, dan menurut saya itu Bapak sudah salah. Bapak bukan melihat kepada konteksnya pada saat itu, tapi Bapak mengaitkan supaya ini menjurus kepada Kristus. Tapi Bapak Justru lihat, Bapak. Justru saya mengaitkan loh dengan segala yang terkait dengan hal ini. Murid-murid Yesus mendapatkan pesan, jangan kau mengikuti sang penyesat yang mengajarkan akulah Tuhan. Itu kan poinnya tuh. Tidak diindikasi Paulus. Iya, jangan bawa Paulus dulu. Anda kan pembela Paulus nih sekarang. Anda kan pembelahnya karena Anda pengikutnya. Dia kan bapak bagi Anda. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara, apakah murid 11 murid ini keturunannya Lukas, Bapak mengaitkan. Jangan merepet sendiri, Pak. Jangan merepet sendiri. Jangan merepet sendiri. Jangan curhat sendiri. Analisa, Pak. Pertanyaannya, apakah ke-11 murid Yesus keturunannya itu percaya kepada Paulus? Itu dulu poinnya. Cara berpikir Bapak itu saya tidak. Kok jadi saya yang punya salah pikir? Aduh, Bapak ini gimana sih? Dengarkan saya, kan Yesus berpesan, Allahu Akbar. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan percaya kepada oknum yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Betul enggak? Ya, betul. Nah, sekarang ada dua golongan, yaitu Bani Israel dan Bani Paulus, Kristen. Apakah Bani Yahudi, Bani Israel percaya kerasulan Paulus sampai hari ini? Atau yang percaya itu adalah non-Yahudi tentang kerasulan Paulus? Jawab yang jujur, Pak. Pertanyaan Bapak, ya, semua yang diinjili itu menerima Kristus, ya, percaya kepada Kristus, bukan percaya kepada denominasi atau misalnya percaya kepada murid-murid Yesus kan dipesan jangan kau percaya ketika ada orang yang mengajarkan akulah Tuhan. Pertanyaan saya kan itu, Pak. Nah, sekarang kan Paulus, Anda akui bahwa Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaan saya muncul,
apakah pengikut Yesus percaya tentang kerasulan Paulus? Ya percaya. Ya, percaya. Yang percaya ini Bani Israel atau Bani Goyim? Orang Israel. Murid-murid Kristus. yang Siapa? percaya itu kan Apa nama agamanya? Apa nama agamanya sekarang ini orang Israel yang percaya kepada kerasulan Paulus? Semua yang percaya kepada Kristus. Apa nama agamanya, Pak? Apa nama agamanya orang Yahudi yang hari ini percaya kepada kerasulan Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Silakan. Bukan percaya kepada Paulus, Pak. Percaya kepada Kristus. Saya tanya sekali lagi, apa nama agama orang-orang Yahudi yang percaya kepada kerasulan Paulus? Silakan. Yang percaya kepada kerasulan Paulus, semua yang menerima Kristus percaya Paulus itu rasul. Apa nama agama orang Yahudi hari ini yang percaya kepada kerasulan Paulus? Jangan membalikan logika untuk nggak gitu, Pak, cara berpikirnya. Loh, kan Yesus Percaya mengaku. kepada Kristus. Bapak, dengarkan saya, Pak, dengarkan saya. Murid-murid Yesus pertama kali diperintahkan untuk tidak mengikuti oknum yang mengajarkan kalau dirinya adalah Tuhan. Percaya nggak tuh? Ya, konteksnya itu Bapak belum paham konteksnya, Pak. Itu Saya bagian tanya. Lukas yang Bapak sebutkan. Bapak belum paham. Iya, saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk percaya kepada oknum yang datang kepada mereka mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Percaya enggak bahwa Yesus melarang itu untuk jangan ikuti? Tuhan Yesus melarang mereka untuk jangan percaya ya kepada orang-orang yang menyesatkan. Ya, yang menyesatkan itu salah satunya membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Yang menyesatkan, Bapak tahu Iya, menyesatkan. menyesatkan itu adalah menurut Yesus membawa nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Betul? Itu Loh, Bu, logikanya Bapak untuk ini bukan tafsiran. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab ada yang menggoreng ikan. Oh, keren. Siapa ini? Lois. Aduh. Satsuki. Udah. Ya, sebab jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, dan saatnya sudah dekat. Perintahnya kemudian, jangan kamu mengikuti mereka. Nah, Yesus melarang murid-muridnya agar jangan mengikuti oknum yang mengajarkan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Setuju enggak? Menurut saudara benar enggak tuh? Ajaran Kristus itu betul. Bukan kepada untuk waspada kepada murid-murid itu betul. Ya, agar waspada kepada orang yang mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Betul? Iya, itu ajaran. Ya, jadi kalau ada orang yang mengajarkan, dengarkan. Bapak sudah mengakui itu ajaran sesat. Jadi kalau ada orang yang datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, kata Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Anda setuju nggak itu? Datang mengajarkan, akulah Tuhan, jangan kau ikuti mereka. Konteksnya itu ditujukan untuk waspada kepada mereka yang mengajarkan ajaran yang sesat. Apa ajaran sesatnya, Pak? Kepada Kristusnya. Apa ajaran sesatnya, Pak, di situ? Ajaran sesat itu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Kristus.
La haula wala quwata. Ini tertulis di situ, Pak. Inilah yang dimaksud oleh Yesus. Celakalah engkau orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, dan orang itu akan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Data sudah sangat akurat. Karena Anda 2 kali lebih jahat, Anda menyembunyikan data itu. Jelas sekali dikatakan, dia datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Itulah penyesat itu. Penyesatnya mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Penyesatnya datang membawa-bawa nama Yesus. Aku Rasul Yesus, aku ketemu Yesus, aku mendengarkan suara Yesus, aku disuruh oleh Yesus. Itu dibawa-bawa nama Yesus itu. Kemudian setelah dia bawa nama Yesus, dia mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Perintah Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Pertanyaan saya, apakah ketika ada orang yang mengikuti oknum yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, maka dia disebut penyesat? Silakan. Tunggu dulu, Pak. Oke, Pak. Oke, Bapak izin tunjukkan sebentar Bang, izin Bang, sebentar Bang, izin. Sebentar. Enggak mau sapa dulu yang lain sedikit aja, mau nyapa dulu yang lain biar ini. Bang Beno monitor. Assalamualaikum Bang, ya Bang. Islam apa Kristen Bang? Muslim Bang. Oh Muslim, oke. Bang Tamrin monitor Bang. Monitor Islam Kristen? Islam. Oke, Bang Samuel monitor. Iya, Kristen. Oke, silakan Bang, dibantu Bang. Lanjut Bang. Lanjut. Ya, apakah menurut Sorry, saya minta izin Yesus? sebentar. Sebelum saya lupa. Ya, silakan. Ya, sebelum saya lupa, saya kesempatan. Pak, tolong tunjukkan kepada saya ayat yang mengatakan bahwa kalian harus menolak yang mengajarkan namaku, yang Iya. mengajarkan nama Yesus. Oke. Lukas Tunjukkan 20 ayat Alkitabnya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia di sini adalah Bapa atau Tuhan. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Iya. Pertanyaan Yesus itu bukan merujuk ke Rasul Paulus. Nabi-nabi Lalu? yang sekarang banyak nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu banyak itu. Mantap. Nah, sikat langsung. Nabi-nabi palsu banyak sekarang Bang. Mapa mula Nabi-nabi nih, palsu. Mapa mula nih Pak Jaki Cakar. Kenapa larinya ke sekarang? Loh iya. Ini Sekarang banyak yang menyamar nabi. Ini Banyak tunggu sekarang yang menyamar dulu, jangan kemana-mana dulu Anda. Jangan kemana-mana dulu. Paulus itu. Enggak, bagaimana ceritanya tidak menuju ke sana? Yesus mengatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya terlebih dahulu. Ini sudah terjadi kepada murid Yesus atau belum? Pak, sini saya jelaskan sedikit Pak, biar Bapak jangan. Saya tanya, ini dengar. Ini sudah terjadi kepada murid Yesus atau belum? Sini saya sampaikan kepada Bapak, ajaran itu adalah ditujukan kepada murid-murid untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Saya tanya, apakah murid-murid Yesus angkatan pertama itu sudah niaya, sudah ditangkap atau belum? Belum. Tapi itu ajaran untuk waspada. Kalimat belum jelas. Jadi Paulus ini menganiaya siapa? Ajaran Tuhan Yesus di dalam Lukas itu kepada para murid untuk waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Jelas, Pak? Iya, saya tahu justru dari tadi ini yang kita bahas, yang sedang kita ya, dengarkan saya Pak. Ini yang kita bahas ini dari tadi memang adalah ajaran penyesat. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Indikasi penyesat itu adalah menggunakan nama Yesus, lalu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Betul?
Penyesat di sini adalah ajaran yang berlawanan dengan ajaran Kristus. Kenapa Anda menambah-nambahkan dalilnya? Menambah, bukan Ya menambah. enggak, memang begitu. Konteksnya di Lukas 21 itu. Gurunda naik lagi Gurunda ya. Monitor Gurunda. Kena apa itu? Allahu Akbar. Aduh. Kena report. Iya. Ayo Nggak apa-apa, dong Nek. teman-teman, mari diskusi dong, diskusi. Lanjut Gurunda. Iya, kan di situ sudah ada datanya, Pak. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku. Siapa tuh pelakunya yang memakai nama Yesus? Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku ke Damsyik. Aku mendengarkan suara Yesus dari langit. Itu siapa tuh, Pak? Ada oknum lain? Itu Bapak langsung loncat kepada Paulus. Lalu Bapak tidak lanjut siapa? loncat ke Paulus. Makanya Bapak Lalu siapa? 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 Jangan merujuk ke Siapa? Paulus, Bang. Bukan Paulus. Kalau bukan Ya, Paulus, jangan lalu dulu. siapa? Saya tanya dulu. Banyak nabi Kalau palsu, banyak nabi palsu. siapa nama nabi palsu yang datang menganiaya murid Yesus angkatan pertama? Siapa nama nabi palsunya? Sekarang gereja palsu siapa? Kenapa larinya ke gereja? Bung, kenapa lari ke gereja? Gereja itu adalah tempat ibadahnya manusia. Bukan maksud. aduh Bapak. Kena Bapak kita report. nggak akan Putus mencapai sinyalnya, kesimpulan yang Satu sama. lagi. Signal itu. Satu presupposisi kita sudah berbeda Pak, ya. Cara berpikir dalam memahami ini sudah berbeda, ya, sudah pasti berbeda Pak. Tapi mohon nanti kalau Bapak melihat ini jangan loncat-loncat Pak, ya, karena di dalam iman dan apa yang saya pahami tentang firman Tuhan itu menyeluruh, ceritanya berkesinambungan. Bagaimana ceritanya itu sampai kepada pertobatan Paulus, kemudian Paulus mengajar dan banyak orang bertobat mengakui Kristus Tuhan dan Juru Pak, Selamat. dari tadi. Itu ada Pak. Jadi Bapak jangan loncat dari konteks Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid tentang para orang-orang yang akan sebenarnya poin dari tadi ajaran gini, yang Pak. sesat. Lalu Pak, Bapak itu loncat Bang langsung Zuma kepada minta itu, apa? kepada Bang Zuma Paulus. minta siap, apa? Cuma mana? Siap, Iya, monitor. Itu sudah salah. Saudara ini gimana sih, saudara? Kok jadi cara berpikir saya? Dengarkan, kita susun narasinya sesuai dengan data. Yesus menubuatkan. Yesus bukan narasi Alkitab. Aduh, ngomong melulu. Itu narasi Bapak. bukan Benar, narasi dengar. Alkitab. Bu, ini narasi Bible. Aduh, Bapak, dengarkan saya, dengarkan. Kenapa kamu Waspadalah supaya kamu. Kamu di sini siapa? Kamu di sini siapa? Hei, kamu di sini siapa? Semua murid yang Semua waspadalah apa? kalian itu ditujukan kepada murid pada saat itu. Iya, Orang-orang kamu yang ini Yesus siapa? pada saat Ini kamu siapa? Yahudi atau non Yahudi? supaya kamu jangan Dua kali lebih jahat dari Paulus. Dengarkan, jangan sampai saya isap matanya ya. Di situ dikatakan di Lukas 21 nomor 8, jawab Yesus. dulu, Pak. Kita berdiskusi. Bang, kalau Bang Zuma lagi Logika bicara, Bapak saya sudah Bang, terpeta-peta, sudah Bang, terpola-pola. izin, Bang. Bagaimana Bapak mengerti Alkitab secara menyeluruh? Nggak bisa begitu Pak. Saya tetap beriman kepada isi cerita. Jangan potong-potong lah, Pak. Bapak kalau ngomong tuh gimana sih? Kok timbun-timbun ngomongnya? Emang sekarang yang tadi berbicara itu data loh. Itu yang berbicara tadi bukan akal-akalan, itu data yang ada di dalam Bible Bapak. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? Oh, silakan Gurunda. Jaringan kan Gurunda? Iya, Atau apa? Iya. Oh iya. Lanjut. Dengarkan saya loh, saudara. Ini data loh. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di sini siapa? Kristen atau Yahudi? Orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat itu. Jangan Orang tanya Kristus. seperti itu. Jangan katakan gitu. Saya tanya, yang Yesus sebut kamu di situ siapa? Orang Yahudi atau non Yahudi? Semua yang mengikut Kristus. pada saat itu yang Saya diajarkan tidak tanya semua. Saya tanya yang menjadi pengikut Yesus, yang berbicara dengan Yesus di rumah ibadat itu orang Yahudi atau Yahudi atau non Yahudi? Jawab.
Bapak itu semua yang mengikut Kristus pada saat Nah, inilah kamu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Saya tanya, ketika Yesus berdakwah di Galilea, di Yerusalem, dengarkan. Setelah Yesus berdakwah selama 33 tahun, apakah dia berdakwah kepada orang Romawi Yunani atau hanya untuk orang Yahudi saja? Jawab. dia berdakwah kepada orang-orang Israel pada saat itu. Nah, berarti kamu di sini berarti orang Israel, betul? Semua saya katakan bahwa saya adalah pengikut Kristus, percaya kepada. Nggak ada urusan saya dengan Anda. Nggak ada urusan saya dengan Anda. Saya berurusan dengan data. Kamu di situ Israel atau non Israel? Batas saja. 2 kali lebih jahat dari Paulus kamu ini. Saya tanya, kata kamu di sini Yahudi atau non Yahudi? Jujur. Kata ayat 7-nya, Saya Pen. pengikut Kristus. Ya ampun. Saya tidak tanya kau mau pengikut siapapun, tidak ada urusanku dengan kau. Paham? Saya tanya, Yesus berbicara dengan kata kamu di situ kepada orang Yahudi atau non Yahudi? Jawab. Kenapa larinya ke Arab, Tuyul? Kenapa larinya ke Arab, Tuyul? Saya tanya, ini pengakuan Yesus. Kamu kalau sudah tidak sanggup lagi menyembunyikan identitasmu yang 2 kali lebih jahat dari Paulus, turun dari sini. Orang Indonesia. Ya makanya saya tanya samamu, kata kamu di situ untuk orang Indonesia atau untuk orang Yahudi? Jawab. Saya tetap adalah pengikut Kristus. Untuk murid-murid Tuyul, ayat 7 dibaca. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Aduh, pusing deh. Tandanya adalah datang orang kepada orang Yahudi mengajarkan Yesus itu Tuhan. Itu tandanya. Ayo. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan? Siapa? Gini, Pak, saya mengatakan satu kalimat terakhir ya, Pak. Ya ampun. Ya, sebelum kabur. Silakan. Pertama, terima kasih untuk apa yang Bapak sampaikan. Tetapi sejauh ini saya tidak sepaham dengan apa yang Saya tidak minta kita sepaham. Saya hanya minta Anda memahami Bible Anda. Nangis. Pak Samuel silakan dibantu, Pak. memahaminya. Kecil sekali suaranya dia. Bagian tertentu Bapak menerjemahkan sesuai dengan pengertian Bapak untuk memojokkan tujuan Bapak sebenarnya. Jadi Jangan curhat. Itu ditulis. Dengarkan saya sebelum saya serahkan kepada guru-guru saya ya. Yesus ketika ditanyai oleh muridnya, bila manakah itu terjadi? Yesus menjawab kepada muridnya, waspadalah supaya kamu, muridku, Bani Israel, jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Yang datang memakai nama Yesus kepada Bani Israel itu adalah Paulus. Dan berkata, akulah dia, akulah Tuhan, akulah Bapa itu sendiri. Yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri adalah Paulus. Kata Yesus, saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Perintahnya jangan kamu mengikuti mereka. Makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak ada komunitas Kristen orang Yahudi, nggak ada. Nah, di data selanjutnya mengatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu lebih dulu akan ditangkap dan dianiaya. Dan pelakunya itu adalah Paulus. Udah selesai kita. Udah selesai. Yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus.
Yang menyeberangi lautan adalah Paulus, yang menjelajahi daratan adalah Paulus, yang orang Parisi adalah Paulus, yang mentobatkan orang Yahudi adalah Paulus, yang mengajarkan Yesus adalah Paulus, yang menyamar sebagai pengikut Yesus adalah Paulus, yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus adalah Anda. Paham? Capek Selesai. tunjukkan kepada saya kalimat Kristus yang mengatakan bahwa penyesat itu adalah Paulus. Oh jelas ada. Penyesat itu adalah Paulus. Waspada. Oke. Kamu tenang. Oke, saya sampaikan samamu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa? Dengarkan saya. Dengarkan. Itu ayat itu. Dengarkan saya. Itu ayat itu. Itu ayat itu. Itu ayat yang saya bacakan. Itu ayat. Cuek. Ayat itu adalah Paulus itu di mana? Iya, ayat itu tadi dibacakan. Lah gempung. Dengarkan saya. Paceko sulul. Tembaga. Kok bicara. Selamat malam Markudin. Oke, baiklah. Aduh. Malam. Bisa dibantu Ayat apa? itu. Kristen apa Itu Islam? ayat itu. Nah, Islam. Kesimpulan Bapak. Oh, alah. Ada ayat Islam ya, Pak, ya? yang begitu. Ayat itu ayat. Gantian ya Pak ya. Ayat itu. Dibacakan Itu ayat itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Dor. Bapak mengambil Siapa yang perkataan itu, lalu Bapak mengatakan itu adalah Paulus. Sekarang tunjukkan. Lah memang dia Paulus. Karena cuman Paulus yang mengaku bapak. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Siapa selain Paulus yang pernah mengaku bapak? Jawab. Mau sama bagaimanapun cara berlogika Bapak itu tidak. Lu kok jadi logika? Ini data ini. La haula wala quwata illa billah. Ini data kok jadi logika. Yohanes 8:44 Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Yang begitu Pak, silahkan semoga saya berdoa Bapak bertobat ya. Makasih Pak. Berdoa ke mana? Berdoa kepada siapa? Kamu berdoa kepada siapa? Tuhannya Yesus. Biar kau berdoa sampai 3 Tuhan itu nggak akan didengar 3-3-nya. Selamat malam anak Indonesia. Bapak, ya. Tuhanmu yang 3 itu ogah mendengarkan doamu. Selamat malam Adi, Bapak Adi. Selamat malam. Nangis, loh. Kristen apa Islam Terima Pak? kasih untuk Kristen semua. apa Islam Pak? Oke silakan Pak, dibantu Pak. Nah ini jurusannya Bang Handi nih, Bang Handi maju. Selamat Dokter Adi itu. Iya. Dokter Adi nih. Salam Oh Dokter Adi. Sikat. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Sidik lah, Pak Sidik dulu lah. Pak Juma, Apa? iblislah jadi bapakmu itu kata Yesus kepada orang Farisi. Mate nih. Hai. Ya. Itu Terus? kepada orang Farisi. Ya terus? Yesus mengatakan di Matius 16 ayat 6, hati-hatilah kepada Bagi orang Farisi. Oke, Paulus orang mana? Pak Saduki atau Farisi? Kita belum bicara Paulus dulu. Saya tanya, enggak usah terlalu banyak Pak Dokter. Baik, Paulus itu orang Saduki atau orang Farisi? orang Farisi. Nah, masuk enggak dia dalam kategori ini? Selagi Paulus menjadi orang Farisi, ada nggak Paulus memberikan pengajaran? Aduh, kepental itu signalnya bentar nanti naik lagi. Pak Sidik. Iya. Nah, jadi sebelum gurunda naik sebenarnya poinnya Ketika Paulus itu masih orang Farisi, tunjukkan ayatnya di mana dia mengajar saat dia menjadi orang Farisi. Silakan ayatnya. Yang lain boleh menjawab. Pak Handi boleh menjawab. Selama ini Pak Handi kan hanya pintar bertanya. Sekarang Pak Handi tunjukkan ayatnya Saulus mengajar sewaktu dia belum bertobat atau sewaktu dia masih pengikut Farisi.
Tunjukkan ayat-ayatnya. Silakan. Oke, baik. Waktu Paulus menjadi Farisi begitu, dia itu jangankan mengajar, Pak. Dia itu hanya membangkang, menolak murid-murid Yesus Mesias, bahkan membunuh, merepotkan Yesus dalam berdakwah. Bagaimana dia mau mengajar, Pak? Kan jelas di sana. Nah, waktunya dia akan menyeberangi lautan gitu. Di sanalah misinya untuk mentobatkan satu orang, kan jelas datanya di sana gitu. Baik. Jadi kalau Anda meminta dokter mana datanya dia mengajar waktu Farisi, dia bukan guru, dia adalah pembangkang, pembunuh murid Yesua Mesias gitu, Dok. Terima kasih. Jadi Yesus berkata di Matius 16 ayat 6, saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi orang Farisi yang punya ragi di ayat 12 itu, ragi artinya pengajaran. Ayat 12 saya bacakan. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi. Jadi dalam konteks itu Paulus bukan pengajar. Dalam konteks Matius 16 ayat 6 dan 12, orang Farisi yang dimaksud di sini bukan Paulus. Karena Paulus tidak pernah mengajar ketika dia masih orang Farisi. Gimana Pak Handi? Oke. Bentar Bang Andi. Iya, silakan. Nah, justru itu Pak, Anda justru memperkuat dalil di Lukas 21 ayat 8. Memang ketika dia belum sebelum selesai melakukan penganiayaan itu, dia memang tidak mengajar apa-apa. Makanya di sini dikatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Allah, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, ya, dan seterusnya ini kan, sebelum ajaran itu diajarkan, ada peristiwa yang akan dilalui oleh para murid. Apa itu? Mereka akan ditangkap, akan dianiaya, dipenjara. Nah kan cocok kalau sebelum itu Paulus tidak mengajarkan ketuhanan, justru cocok ini Paulus ini. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi di Matius 16 ayat 6 dan 12, hati-hati kepada ragi atau ajaran Farisi. Dan dalam hal ini Pak Juma bilang, Paulus itu siapa? Farisi. Baik, sewaktu Paulus pengikut Farisi, di mana ayatnya Paulus mengajar? Itu yang saya tanya kepada Pak Handi. Silakan Pak Handi bilang. Ya, Pak Paulus Handi bilang belum ada ajaran Paulus ketika dia masih Farisi. Paulus itu mengajar setelah dia membantai para murid. Iya kan? Betul enggak? Setelah dia ke Damsyik, dia Farisi, sewaktu dia Farisi, di mana ayatnya Paulus mengajar? Jadi kalau saya lihat di Lukas 21 ayat 8 ini, ajaran sesat itu dilakukan setelah membantai para murid. Coba nih, saya baca dari ayat 7 ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Nah, tandanya ditunjukkan oleh Yesus. Apa itu? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Tandanya ini, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu tandanya. Ya, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jadi jelas sekali. Nah, ajaran menuhankan Yesus itu setelah para murid itu dianiaya. Kita lihat ayat selanjutnya, ya, ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya. Akan datang segera, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan
dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Nah ini. Tetapi sebelum semuanya itu, sebelum ajaran itu diajarkan, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nih, para murid mengalami ini enggak? Silakan. Ini Aki Juma udah datang, monggo Aki Juma dilanjut. Baik. Di sini hujan. Saya mute dulu. Baik, Bible berjalan. Ini Pak Sugi ya. Pak Betul. Pak Sugi, tadi sebenarnya pertanyaan saya ke Pak Juma di Matius 16 ayat 6 sampai 2 ayat 6 sama 12, hati-hati kepada ragi atau ajaran orang Farisi. Pak Juma mengatakan itu Paulus. Sewaktu Paulus itu ahli Farisi, tunjukkan ayat yang mengajarkan Paulus mengajar. Pak Handi udah menjawab tidak ada, hanya menganiaya. Lalu untuk Pak Sugi, di Lukas 21 ayat 8 itu, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Di mana Paulus mengakui bahwa dirinya Yesus? Silakan Pak Sugi. Dokter, saya yang ngambil alih. Baik, Begini, Pak Juma dulu. Pak begini dokter, diam, dokter, diam. Silakan. Di dalam kitab saudara pengakuan Paulus sendiri, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih dari itu. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang asli, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apa pembelaan yang Anda ingin lakukan untuk membela Paulus ini? Menganiaya murid Yesus itu bukan sebuah cacat menurut Paulus. Menganiaya murid Yesus itu bukan sesuatu yang membuat hukum Taurat itu cacat bagi dirinya. Dia tidak bercacat di dalam menjalankan dan mentaati hukum Taurat meskipun dia telah menganiaya. Oke? Pahami itu dulu. Jadi Paulus dalam hal ini tidak bisa Anda bela dengan mengatakan, oh dia cacat pada saat dia menganiaya. No, tidak. Paulus mengatakan dalam hal menganiaya murid Yesus tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Oke? Jadi Anda ingin menarasikan pada saat Paulus itu menganiaya murid, dia sedang mencederai hukum Taurat. Oh, tidak. Paulus dalam hal ini tidak bercacat sedikit pun. Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya di mana Paulus itu mengaku sebagai Yesus, dengarkan saya Pak Dokter. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku. Bukan maksudnya orang itu datang mengatakan akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Tidak. Dia datang mengatakan aku ini utusan Yesus. Itu kan dia menggunakan nama Yesus, menjajakan nama Yesus. Dia datang dengan menggunakan nama Yesus. Aku ini rasul utusan Yesus. Aku ini adalah orang yang diutus oleh Yesus. Aku ini adalah orang yang pernah bertemu dengan Yesus. Dia datang dengan membawa nama Yesus. Dan inti daripada penyesat ini adalah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Akulah dia. Dia di sini adalah Tuhan atau Bapa. Dan saatnya sudah dekat. Saatnya sudah dekat. Artinya pada masa itu janganlah kamu mengikuti mereka. Artinya Yesus melarang Bani Israel pengikutnya untuk tidak mengikuti oknum Farisi yang datang mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Apa masih kurang Pak Dokter? Nah, silakan Anda bela Paulus, silakan. Baik. Pak Juma, Matius 16
ayat 6 dan 12, Yesus berkata kepada murid-muridnya, hati-hati kepada ragi atau ajaran Farisi. Pak Juma mengatakan di situ Farisi Paulus. Pertanyaan saya, sewaktu Paulus ikut orang Farisi yang narasinya Pak Juma bacakan menganiaya, membunuh pengikut Yesus, melakukan hukum Taurat tak bercacat, itulah Paulus yang menerima ajaran Farisi. Pertanyaan saya, di ayat mana Paulus mengajar pada saat posisi Paulus sebagai orang Farisi? Itu yang pertama. Yang kedua, di Kisah Para Rasul 9 ayat 15, firman Tuhan datang kepada Ananias, murid Tuhan, bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Yesus untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa dan kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja Israel. Artinya perintah Tuhan kepada Saulus supaya Saulus memberitakan nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain itu ada tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ayat 10 sampai 15. Perintah itu datang kepada Ananias, murid Tuhan, karena Paulus itu buta setelah melihat sinar, dan jumpailah dia di rumah Yudas di jalan lurus. Tapi Ananias, murid Tuhan, protes. Tuhan, dari orang banyak saya dengar Saulus itu orang jahat, tetapi Tuhan meyakinkan Ananias, murid Tuhan, bukan, dia alat pilihan bagiku. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hatilah kepada orang Farisi dan Saduki. Itu kata Yesus. Karena iblislah bapaknya orang Farisi. Data Yohanes 8 ayat 44. Yohanes Pembaptis juga mengatakan, hai orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, kamu keturunan ular beludak. Itu ular beludak itu adalah iblis. Ular itu iblis. Artinya ajaran iblislah yang diterima orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Ketika Saulus menerima ajaran Farisi, yaitu ajaran iblis, kerjanya Saulus menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Jadi Pak Juma, bedakan Saulus sewaktu pengikut Farisi dengan Saulus sesudah bertobat. Silakan Pak Juma. Oke. Sedikit mau tanya, berarti menurut Anda setelah Paulus bertobat itu bukan orang Farisi gitu, Pak? Jadi orang Bugis dia, Bang. Bukan orang Farisi gitu, bentar. Baik, terima kasih Pak Sugi. Ya, itu dijawab sedikit aja, Pak. Sedikit aja, Pak. Saya jawab. Kan orang Farisi atau bukan gitu aja? Saya jawab dengan data. Makanya saya bilang tadi, Yesus berkata bahwa iblis bapamu itu ditujukan ke orang Farisi. Dasar Yesus mengatakan iblis bapaknya karena mereka mengikuti ajaran iblis. Buktinya kerja mereka menganiaya dan Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya ketika Paulus sudah bertobat itu dia ngaku orang Farisi atau tidak gitu loh. Ya dia orang Farisi. Nah ya udah silakan lagi. Tetap Tapi orang sewaktu Farisi. dia orang Farisi, di manakah ayatnya dia mengajar? Bahkan ketika dia sudah bertobat, ya itu pun dia tetap orang Farisi dan mengajarkan Yesus itu Tuhan. Betul. Tetapi waktu dia bertobat, dia orang Farisi, bukan mengikuti ajaran Farisi. Dan tadi narasi Pak Juma tadi. Dokter, yang ditanya di sini bukan sukunya yang dihindari, orang Farisinya yang dihindari, Pak, bukan sukunya. Waspadalah terhadap suku Farisi, enggak. Waspadalah kepada orang Farisi. Nah, ingat, saya tanya kepada saudara,
ketika Paulus menyeberangi lautan, ketika Paulus mengirim surat, ketika dia nulis surat sampai 14 bab, dia itu orang Bugis atau orang Farisi? Jawab. Baik, Pak Juma. Apa? Ketika Paulus itu menyerangi lautan di kisahnya, di kisah Rasul 24, 25, 26, 28, dia sudah jadi orang Jawa. Itu dihadapkan ke mahkamah agama. Saya tanya, dia orang Parisi atau orang Bugis, Pak, waktu itu? Dia orang Batak, Marpaung namanya. Berarti pada saat dia nyebrang lautan menjelajahi daratan itu pun harus diwaspadai, betul atau tidak? Itu pun harus No, nice. Betul. Tetapi Pak udah selesai. Udah selesai, Pak Dokter. Udah selesai. Berarti Paulus ini tadi kan Anda membawa narasi seakan-akan ini justru Bapak yang bawa pemikiran sendiri. Tadi itu Bapak bernarasi seakan-akan setelah Paulus itu bertobat sudah bukan orang Farisi. Berarti yang harus diwaspadai adalah ketika Paulus menjadi orang Farisi. Setelah Paulus bukan lagi orang Farisi, tidak patut lagi diwaspadai. Itu ilmu dari mana, Dokter? Nah itu dia, makanya saya tanyakan. Oke. Yang dimaksud, dengar Pak Sugi, yang dimaksud dengan orang Farisi dan orang-orang Saduki, ular keturunan beludak. Kenapa dikatakan orang Farisi dan keturunan ular beludak? Karena mereka menerima ajaran iblis. Lah, justru Paulus ini saya tanya kepada saudara, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Jawab. Mate bale. Baik terus. Saya jawab dulu. Dari mana? Dengarkan, saya tanya dulu. Dengarkan, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa hukum Taurat itu adalah sengat maut? Hukum Taurat itu adalah kutuk. Silakan. Hukum Taurat itu sampah. Jadi Galatia 3 ayat 13. Dari mana? Dari mana? Di Ulangan. Di mana? Tunjukkan ke saya bahwa hukum Tuhan itu adalah kutuk. Silakan. Di mana tertulis di Taurat? Hukum Taurat yang mati di kayu salib tergantung seharian penuh itu namanya kutuk. Yang saya tanya, Paulus dengarkan. Saya tanya, Paulus mengajarkan hukum Taurat itu sengat maut, hukum Taurat itu sampah, hukum Taurat itu tidak kemudian mengantarkan kepada hidup. Di mana? Dari mana Paulus dapatkan ilmu ini? Baik. Saya jawab. Jadi, kenapa dikatakan itu sampah? Karena dari mana, Pak? Saya tanya dari mana ilmunya, bukan kenapa. Dari mana? Kalau Paulus ini orang Farisi dikatakan Yesus menerima ilmu dari iblis, saya tanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa Taurat itu adalah kutuk? Silakan. Dari iblis. Paulus mengakui kesaksian, aku ini orang Farisi. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, dari mana orang Farisi Paulus menerima ilmu bahwa hukum Tuhan, ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah justru itu kutuk? Dari mana ilmunya? Jawab. Dari asumsi. Dia sendiri. Pengakuan dia sendiri. Berarti sudah terjawab, Pak. Pak Juma, berarti sudah terjawab. Berarti sudah terjawab bahwa orang Farisi menerima ilmu dari iblis. Pak Juma bertanya sendiri, jawab sendirilah. Bertanya sendiri, jawab sendiri, ya kan? Itu bagusnya. Nah, karena jawaban Anda itu tidak ada yang kena. Pak Juma, ini ditonton 1000 orang. Ya silakan. Justru itu, apalagi Bapak bergelar dokter. Pertanyaan saya, dari mana Paulus mengajarkan ilmunya bahwa hukum Tuhan, ketetapan Tuhan bagi Bani Israel itu adalah kutuk? Silakan. Tertulis di mana? Tertulis di mana itu pertanyaan Bapak itu? Galatia 3. Galatia 3 ayat 13. Oke, saya bacakan. Ya, saya bacakan. Silakan. Gitu. Galatia 3 ayat 13.
Kalau ditanya dapat dari mana kamu obat? Saya bacakan. Apotik. Kan gitu enak Kristus jadinya kan. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebentar Pak Sugi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Sebentar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di Ulangan 21 ayat 22, Pak Jemaat sebentar. Ulangan 21. Di Ulangan 21 ayat 22. Itu hukum Taurat. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkannya Gak nyambung pada Pak, hari bentar. itu Gak juga. nyambung. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang berkutuk kepadamu. Jadi dulu ya. Ya, jadi itu Pak Juma. Jadi soal Gak benar atau tidak di hadapan Pak Juma, pemikiran Pak Juma itu nggak masalah. Data sudah saya tunjukkan. Itu Data apa? ulangan itu ulangan 21 ya 22 itu yang Orang yang- bukan hukum Taurat, tetapi Ah. orang yang melanggar hukum Orang Taurat. yang melanggar. Pak. Jangan diwaduh. Ah. Ini salah ini gimana? Jadi Pak Sugi, saya Pak Juma dulu ya, Pak Sugi dengar baik. Atau di Korea pun nggak apa-apa. Jadi pertanyaan Pak Juma di Galatia 3:13 itu, saya Di mana dikatakan hukum Taurat itu adalah kutuk. lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, koma. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang dikantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang Apa hubungannya dengan hukum Taurat? Mana datanya? Mana datanya hukum Taurat itu kutuk? Mana? Ini kan tertulis di ulangan itu bahwa terkutuk. Loh, yang Sebab terkutuk seorang orang yang gimana melanggar sih? Taurat, Pak, Orang bukan yang digantung Tauratnya. terkutuk Aduh, oleh gimana Allah. sih? Pak, yang terkutuk itu orang yang melanggar hukum Taurat di situ. Bapak dan netizen yang 1000 orang, Loh, yang terkutuk itu adalah orang yang digantung di iya kayu orangnya. salib. Sebab seorang Karena berdosa. Yang saya tanya, Bukan yang hukumnya. saya tanya, di mana tertulis hukum Tuhan itu adalah kutuk? Bukan orang yang melanggar hukum Tuhan, tapi hukum Tuhannya. Di mana tertulis Taurat itu adalah kutuk? Di mana? kan sudah ditulis di sini bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib oleh hukum Allah. Loh, yang terkutuk di situ siapa? Iya, yang terkutuk ini siapa? Yang terkutuk ini hukum. Apabila Yang terkutuk ini, dengarkan saya, dokter. Yang terkutuk ini orangnya atau hukum Tauratnya? Baik, saya jawab dengan data di ayat 22, yang terkutuk itu adalah apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ini yang terkutuk. Iya. Pertanyaan saya, yang terkutuk di situ orangnya atau hukum Tauratnya? Orangnya yang terkutuk. Nah, terus Paulus mengatakan apanya yang terkutuk dalam Galatia 3? Hukum Taurat. Jadi Yesus menebus dari hukum. Ya, baca dulu ya Pak Kecil. Galatia sebentar. Galatia. Galatia 3:13. Kristus Ya, telah sebentar, menebus saya baca kita dari kutuk hukum Galatia Taurat. 3, sebentar Pak Sugi, sabar. Galatia ayat Bukan aku bacakan nggak mau 13, sih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan
jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab Di mana? tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, hukum Taurat itu di mana tertulis bahwa Taurat itu hukum Taurat? Saya sudah Hukum bacakan kutuk. Pak Juma, saya sudah bacakan di Ulangan 21. La haula wala quwata illa dokter, Saya sudah dokter. bacakan di Ulangan 21, 22, 23, tapi Pak Juma tidak ngerti. Tapi kalau Bapak yang aneh gitu loh. saya, Loh. ya, itu aja Sa- itu. Saya udah Woi, dengarkan, woi, lento dulu, dengarkan. Bukan. Pak, Dengarkan itu dulu. Diam. Gimpe, dengarkan. Siap. Dengarkan. Di Galatia 3 di situ diterangkan yang menjadi kutu adalah Taurat. Baca nomor 10 coba, Galatia 3. Karena semua orang yang hidup di pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Coba. Hukum Taurat itu orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah berada di bawah kutuk. Berarti hukum Taurat ini adalah kutuk. Nomor 13-nya, terkutuklah orang yang ada di tiang salib. Di data 13-nya gimana, Akhi Sugi? Lengkapnya? Bisa dibacakan? Bentar. Aduh. Kristus telah menebus kita. Dari pekerjaan hukum. Ya. Dengarkan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sementara di kitab Ulangan 21 ayat 22 yang terkutuk orangnya, bukan hukumnya, Pak. Coba diteliti deh. Di Galatia 3 nomor 13, ya, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu mengutuk? Sejak kapan? Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Sejak kapan? Tertulis di mana? Oh, Ulangan 21 nomor 23. Aduh, udah, nggak usah baik-baik terus, Pak. Pusing saya. Ayo, silakan, Akhi Sugi. Pak Sugi, Silakan. Pak Juma tadi baca di Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi jelas yang ada di bawah naungan hukum Taurat udah terkutuk. Artinya yang melanggar hukum Taurat itu, sekecil apapun itu, sudah terkutuk. Yang melanggar. Ya, setiap yang melanggar hukum Jangan Anda di dalam kitab saudara kutuk hukum Taurat. Hukum Tauratnya yang disebut kutuk di sana. Kan udah jelas tuh. Kita udah menyampaikan. Pak, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya. Iya, Orang ini yang aja udah salah, Pak. Orang yang dengarkan. Dengarkan, Pak. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat ini orang yang dikutuk atau orang yang dicintai oleh Tuhan. Ulangan 6 dan Ulangan 4 jelas sekali. Ulangan 6, Ulangan 4 jelas sekali. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah orang yang mendapatkan hidup, bukan mendapatkan kutuk. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu adalah orang yang hidup di bawah kutuk? Dari mana ilmunya? Dari asumsi. Dari asumsi katanya saudara kita. Ulangan berapa? Ulangan berapa? Ulangan 6. Wah, semua mau digila sini orang. Ulangan 6 ayat berapa? Baca satu perikop aja, Pak, dari ayat pertama. Ulangan 6 saya ikuti. Nah, alah, sok tahu, sok ada ilmu aja Pak dokter ini. Taurat itu tidak pernah terkutuk. Yang terkutuk itu orang yang melanggar hukum Taurat. saya ikuti maunya Pak Juma. Nah, Bang Gowait ini bener nih, orang Kristen nih, bener nih, Bang Gowait nih. Betul, yang melanggar. Yang melanggar itu Pak Goetme itu kan Katolik katanya, jadi melanggar hukum Taurat. Saya setuju. Jadi yang melanggar itu yang terkutuk Pak Juma. Iya, Tapi Bang Suma jelas-jelas Bang Suma nanya di mana tertulis hukum Taurat itu adalah kutuk. Nah,
Kalau kamu jawab tadi itu nggak nyambung. Kamu jawab tadi itu orang-orang yang melanggar. Di ulangan 21 itu kan saya sudah bacakan. Jika seorang digantung di kayu salib, terkutuk oleh Tuhan. Sebentar saya bacakan. Saya udah bacakan ayatnya Pak. Iya, itu jelas di situ tertulis yang melanggar. Jadi para pelanggar itu memang terkutuk. Bukan hukum Tauratnya yang terkutuk, tapi orang yang melanggar. 974. Udah 6 orang kurang ini. Seteramu lah. Bukan. Jadi di ayat 22, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Itu Pak. Di ulangan 21 ayat 23. Pak with me, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Karena sesuai dengan hukum Taurat. Sekarang saya tanya Pak Dokter, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu selamat atau terkutuk? Nah loh, bingung dia. Kalau mereka melakukan selamat, kalau melanggar terkutuk. Saya tanya, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu selamat atau terkutuk? Kalau mereka melakukan selamat, tapi kalau melanggar terkutuk. Lah ini di data nomor 3 Undang-Undang Republik Galatia 3 nomor 10. Baca Galatia 3 nomor 10. Kenapa udah ada Undang-Undang Republik Indonesia, Pak? Saya baca tadi Bapak lompat ke ulangan 6. Jadi gitu. Supaya Anda sadar bahwa hukum Taurat itu adalah menyelamatkan, bukan mengutuk. Kalau dilakukan. Tidak ada dilakukan. Tidak ada dilakukan di dalam Galatia 3 itu nggak ada. Galatia 3 nomor 10 coba Anda baca. Udah dikasih clue tadi, agak paham juga. Oke, karena semua orang yang hidup, Pak Godmin sebentar. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah itu. Ada tertulis. Itulah orang yang tidak setia. Yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Artinya Pak Juma, kalau dia tidak setia melakukan yang tertulis, dia terkutuk. Nah ini dikatakan dokter, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk titik. Sebab ada tertulis. Iya. Sebab ada tertulis, terkutuk orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Oke? Nah, kalau dikatakan dia hidup di bawah hukum Taurat, dengarkan Pak, kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, menurut Paulus, kalau dia tidak melakukan dengan segala yang tertulis dengan setia, maka dia terkutuk. Betul? Betul nggak? Halo. Maaf maaf Bang Juma, saya boleh menjawab Bang Juma ya? Boleh. Silakan. Karena Pak Dokter cuma mendongeng, silakan. Ya, makna dari hukum Taurat itu yang terkutuklah orang yang di kayu salib ya, digantung di kayu salib. Begini Bang, bisa saya menjawabnya sedikit ya Bang? Silakan. Banyak Bang, apa-apa Bang? Ya. Insyaallah aku letuk. Lanjut. Ya. Karena pada saat itu orang hidup di zaman hukum Taurat, di bawah hukum Taurat itu mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas. Pada zaman itu orang sudah banyak dengan berdosa, begitu Bang. Jadi artinya terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu. Artinya begini, pada saat itu orang tidak bisa menjalankan syariat hukum Taurat itu Bang. Begitu makna dari Galatia 3 ayat 13 itu. Karena hukum Taurat itu sangat susah mau dijalankan pada saat itu Bang. Sulit mau dijalankan pada orang manusia hidup pada saat itu. Jadi pada dasarnya semua orang Israel, bahkan semua orang manusia di dunia sedang berada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena kenapa? Karena tidak kemampuan mereka memenuhi semua
tuntutan syariat itu. Jadi semua orang seharusnya menerima kutukan itu, Bang, yaitu kematian. Jadi secara jasmani dan rohani, makanya terputus selamanya dari hubungan dengan Tuhan, Bang. Makanya di sini saya katakan lagi, makanya Yesus datang ke dunia bukan menghilangkan, tetapi kalau dia menghilangkan, dia tidak menghilangkan, cuma menggenapi. Makanya Yesus datang ke dunia, dia menggenapi hukum Taurat itu. Jadi yang seharusnya manusia yang disalib, digantung, dialah yang harus digantung, begitu, Bang. Dia, ya itu menurut saya makna dari Galatia 3 ayat 13. Tidak ada, karena tidak ada seorang pun yang mampu menjalankan hukum syariat, hukum Taurat itu, syariat hukum Taurat. Tadi Paulus mengatakan aku tidak bercacat. Berarti Iya, Bang. Paulus sanggup. Kenapa Anda mengatakan tidak ada orang yang sempurna? Paulus mengatakan dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Kemudian Tuhan sendiri yang mengatakan di dalam Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Artinya Tuhan tidak akan mungkin memberikan hukum-hukum kepada Bani Israel kalau Bani Israel tidak sanggup menanggungnya. Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan tidak ada orang yang bisa melakukan, lebih berat ajaran saudara. Tidak ada orang yang mampu melakukan. Apa yang dikatakan dalam kitab saudara di Matius 5:42? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kira-kira ada nggak orang Kristen yang mampu mempraktekkan ini? Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis dan tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Bisa enggak Kristen lakukan menjual semua barang-barangnya lalu disedekahkan? Lukas 6 nomor 30. Sabar, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa Kristen praktekkan ini kira-kira? Sampai detik ini belum ada. Belum ada, lebih berat ini. Iya, Lebih Bang. berat ini. Iya, Bang Juma. Tadi saya cuman mengutip dari ayat isi Galatia 3 ayat 13. Itu aja, Bang. Iya, jadi Pak Dokter ini memang suka bikin ngeyel aja kerjanya. Tadi dia katakan hukum Taurat itu adalah kutuk. Di mana tertulis itu? Hukum Tauratnya adalah kutuk. Nggak ada. Orang yang hidup di bawah kutuk itu, di bawah hukum Taurat itu, tidak ada dikatakan bahwa itu adalah orang yang hidup di bawah kutuk. Ulangan 30 nomor 1, nomor 11. Sebab perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Malah dikatakan itu adalah kutuk. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat adalah orang yang hidup di bawah kutuk. Makanya apapun pembelaan Pak Dokter tidak bisa. Itulah gunanya Yesus mati di atas tiang salib untuk Anda, supaya Anda tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Karena kalau hidup di bawah hukum Taurat, Anda hidup di bawah kutuk. Dan kata lain, Anda mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Barang siapa yang hidup di bawah hukum Taurat, maka dia hidup di bawah hukum kutuk. Ini yang kita pertanyakan. Di mana bahwa hukum Taurat itu kutukan? Di mana? Baik, saya jawab tadi kan. Pak jawab. Kutegi. Galatia 3 ayat 10 tadi Pak Juma, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat, hukum Taurat. Di Ulangan 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi, yang terkutuk itu adalah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Tetapi, semua yang terkutuk itu di Galatia 3 ayat 13 telah ditebus Yesus di kayu salib. Demikian Pak Pak Juma. Pak Dokter, Anda semakin jauh. Paulus mengaku di dalam Roma 7.
Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Betul. Nah, coba apa maksudnya itu? Jadi Pak Juma, kita bahas satu ayat tapi Bapak lompat. Saya ikuti lompatnya. Tanpa Supaya Anda sadar gitu loh bahwa Paulus ini telah mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai. Dengarkan Pak Dokter, dengarkan. Paulus mengajarkan hukum Taurat itu adalah sengat maut. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah hukum Taurat, dosa mulai hidup. Oke? Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa itu mati. Jadi hukum Taurat ini adalah biang dosa hukum Taurat ini. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 15, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Masih kurang. Hukum Taurat itu disebut sebagai kuasa dosa. Di mana ilmunya itu? Di mana dapatkan Paulus ilmu seperti ini? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa hukum Taurat itu adalah kuasa dosa? Di mana ilmu? Silakan. Baik, saya jawab. Jadi kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa yang dihukum. Ya. Jadi undang-undang IT, kalau saya menafsirkan kitab suci yang tidak saya imani, sebentar, good ways, kamu dengar baik dah. Kalau undang-undang IT tidak menerangkan, jika seorang menafsirkan kitab suci yang tidak diimani lalu menyebarluaskan, itu akan dituntut di muka pengadilan 5 tahun penjara. Tetapi kalau undang-undang itu ditiadakan, maka semua orang yang tidak meyakini kitab suci orang akan berlomba-lomba untuk menafsirkan yang tidak diyakini dan menyebarluaskan. Intinya Pak Dokter mau ngomong gini, kalau tidak ada hukum tidak ada pelanggaran gitu Pak ya. Betul, cocok. Ini Pak. Jadi ajaran Bapak ini, ajaran Bapak yang seperti itulah yang terkutuk. Apa itu ajaran yang mengajarkan manusia supaya hidup seperti binatang? Itu ajaran terkutuk itu. Sama seperti ketika di Indonesia, baik-baik terus dari tadi Pak ini. Karena ini tunggu, ini sedang tidak baik Anda itu. Undang-undang IT ini kan berpihak kepada. Dengarkan saya, Gimpe Hulu, dengarkan. Kalau dengarkan saya, Lento Hulu. Kalau di Indonesia, dengarkan dulu dokter. Kalau di Indonesia semua hukum-hukum ini dihapuskan, apakah menurut saudara rakyat Indonesia hidup di bawah kasih atau hidup di bawah kehancuran? Jawab. Baik, saya jawab. Pak Juma kan sering memaksakan penafsirannya, menafsirkan. Saya pertanyaannya apa? Dijawab apa? Baik. Saya jawab. Baik. Belum siap ngomong. Tadi kan Anda mengatakan berdasarkan pengakuan Paulus. Dengar dulu saya. Belum sih aku ngomong. Ya. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Anda menerasikan undang-undang. Anda menerasikan undang-undang. Pak Juma. Nah sekarang ketika undang-undang di negara kita ini dihapuskan, diam dulu Pak Juma. Pertanyaan saya apa, Lento? Ini kan pertanyaannya jelas. Ketika hukum-hukum di Indonesia ini dihapuskan, pertanyaannya dengarkan. Rakyat Indonesia hidup di bawah kesejahteraan, hidup di bawah kebaikan, kebenaran, atau hidup di bawah kehancuran? Kalau hukum-hukum di Indonesia dihapuskan semua, gimana? Kalau hukum-hukum itu dihapuskan, tergantung orang yang menjalankan. Kalau orangnya itu dari bobot bebeknya, bagaimana Anda mau kacau? Berarti pada garis besarnya itu undang-undang IT itu adalah hukum Taurat, gitu aja jelas.
Enggak, maksudnya gini. betul. Yang disalahkan itu hukumnya, bukan pelanggarnya. Biang kesesatan itu adalah Taurat, itu intinya. Nah, ini ilmu dari mana Paulus dapat ini ilmu kayak gini? Nah, analogikan seperti ini, Ahi. Kalau tidak ada Islam di Indonesia ini, LGBT dilegalkan, Islam yang disalahin. Ya. Seperti itu jadinya. Betul. Pak Sugi, dengar. Pertanyaan Pak Juma saya jawab. Soal benar atau tidak benar itu bukan jadi persoalan. 935 udah dari 1000 udah turun energi kita. Soal benar atau tidak benar itu tidak masalah Pak Juma. Ini kan diskusi ini kan. Ada bibit bebek bobot. Tidak ada pun agama. Bukan masalah benar tidak benar. Masalahnya Anda membawa agama di sini. Damai sejahtera kok. Sebentar Pak Gomez, saya ngomong sama Pak Juma dulu. Pertanyaan Pak Juma saya jawab. Soal benar atau tidak benar biarlah netizen yang menilai, oke? Ini kan diskusi ini, bukan permasalahan kehendak. Iya, Saya ini bukan mahasiswanya Pak Juma. Betul? Jadi gitu. Jadi Pak Juma, di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia punya agama, Indonesia setiap suku, setiap ras memiliki karakter masing-masing, tertib dan teratur. Itu pertanyaan saya. Baik, kembali kita ke hukum Taurat tadi. Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Jadi kuasa itu telah dilucuti dengan kematian Yesus di kayu salib. Dengan matinya Yesus di kayu salib, aturan-peraturan itu telah Tuhan dilucuti. Aturan Tuhan dilucuti dengan cara melanggar aturan Tuhan. Aturan Tuhan jangan engkau membunuh orang yang benar. Dilanggar. Demi apa? Demi syahwat, agar supaya hukum Taurat itu dihapuskan.